Selamat datang kembali dalam perkuliahan RPL 1. Di dalam sesi yang keempat ini, kita akan mematangkan bagaimana pandangan kita terhadap pemodelan proses bisnis melalui pematangan pemodelan fungsionalitas. Jadi, kita akan mereview bagaimana use case dan activity diagram yang teman-teman telah kembangkan di sesi sebelumnya, serta kita akan mencoba untuk berkenalan dengan pemodelan struktural melalui pengembangan diagram kelas. Adapun tujuan khusus kita di dalam pertemuan sesi kali ini adalah agar mahasiswa dapat memahami tujuan dan fungsi proses bisnis serta bagaimana penerapannya di dalam pemodelan fungsionalitas melalui pemahaman terhadap diagram aktivitas, swim lanes, dan juga kaitannya dengan use case. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menyusun serta mempresentasikan, membuat proses bisnis dengan memanfaatkan pemodelan fungsionalitas melalui diagram activity dan juga melalui penggambaran swim lanes apabila diperlukan. Jadi secara umum agenda kita untuk pertemuan kali ini adalah untuk mereview kembali use case dan activity diagram sesuai dengan tugas yang teman-teman sudah lakukan dari sesi sebelumnya mengenai penambahan fitur untuk CD selection. Kemudian kita akan berkenalan dengan kelas diagram dalam kaitannya dengan pemrograman struktural, serta nanti akan ditutup melalui adanya kuis untuk sesi yang kedua dan ketiga yang sebelumnya teman-teman sudah bahas. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana apabila kita ingin mengembangkan use case, ada langkah-langkah yang sudah diberikan yang dapat dijadikan sebagai panduan. Nah, memang saya tidak akan menyebutkan secara satu persatu secara detail, tetapi garis besar yang teman-teman perlu perhatikan, pertama adalah mencoba untuk mengidentifikasi use case apa saja yang dapat dilakukan oleh sekelompok atau oleh 1-2 aktor. Ya, jadi di sini adalah tujuannya bagaimana kita mengidentifikasi aktor itu bisa melakukan apa saja di dalam sistem. Kemudian setelah kita berhasil mengidentifikasi fitur-fitur utama, maka bisa saja kita untuk mengembangkan fitur-fitur utama di dalam use case yang telah kita tentukan tersebut untuk bisa menjadi sesuatu yang sifatnya lebih detail. Ya, dan di dalam penggambaran yang lebih detail, teman-teman bisa menggunakan include atau extend ataupun mungkin inheritance terhadap use case yang sudah dimiliki. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan dekomposisi ya terhadap use case yang sudah dipilih. Nah, setelah teman-teman melakukan dekomposisi atau telah melakukan penggambaran lebih detail terhadap use case yang teman-teman miliki, maka teman-teman bisa melakukan konfirmasi, ya teman-teman bisa melakukan penggambaran yang lebih fix, sehingga akan didapatkan use case yang memang sudah kompak. Dan terakhir, kita bisa mempresentasikan gambar use case yang sudah dijadikan tadi, di dalamnya lengkap dengan adanya sistem boundary, use case secara keseluruhan, para aktornya, dan tentu saja adanya asosiasi di antara use case ya maupun antara use case dengan aktor. Baik, mari kita mencoba untuk mendiskusikan hasil-hasil pekerjaan dari praktik kelompok yang teman-teman sudah lakukan untuk mengembangkan use case dari sistem penyewaan CD yang ada di buku dengan sesuatu yang teman-teman ingin tambahkan dalam kaitannya dengan konteks di tahun 2020 ini. Nah, dari situ pula teman-teman akan diminta untuk mengembangkan activity diagram. Ya, sehingga nantinya kita akan mempunyai usulan pengembangan sistem ya berdasarkan studi kasus yang diangkat di dalam buku. Mari kita mulai sesi diskusi kita dan semoga apa yang didiskusikan ini memberikan muatan yang lebih dalam, pengertian yang lebih mendalam dari teman-teman terhadap topik untuk use case dan juga activity diagram. Semoga hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi memberikan gambaran ya tentang bagaimana teman-teman bisa melakukan pemodelan secara fungsionalitas terhadap sistem. Nah, berikutnya kita akan mencoba masuk untuk
lebih memahami tentang bagaimana setelah kita mengetahui fungsi-fungsi apa saja atau fitur-fitur apa saja yang ada di dalam sebuah sistem yang ingin kita kembangkan, tentu saja maka kita perlu untuk lebih memahami tentang bagaimana struktur di dalam sistem tersebut. Nah, dalam kaitan dengan struktur, dalam konteks kita untuk melakukan pemodelan serta analisis berdasarkan objek, berorientasi objek, maka nantinya kita akan berbicara tentang bagaimana kita mencoba menggambarkan struktur ini dalam bentuk diagram kelas. Nah, tetapi sebelumnya kita perlu lebih memahami terlebih dahulu konsep utama dari model struktural ini. Model struktural dikatakan sebagai representasi data yang digunakan dan dibentuk di dalam sistem. Dengan demikian, model struktural akan menggambarkan bagaimana data diambil dari sebuah objek, direlasikan dengan objek yang lain di dalam sistem yang kita kembangkan. Dengan demikian, pemodelan struktural adalah sebuah pemodelan logik dan tidak bergantung pada teknologi, terlebih dalam tahap analisis. Serta, nah ini yang saya rasa juga penting untuk teman-teman ketahui bahwa pemodelan struktural ini akan digunakan untuk menggambarkan sistem yang baru, sistem to be, sesuatu yang akan terjadi. Jadi sebagai persiapan untuk melakukan implementasi di dalam bentuk kode program nantinya. Beberapa bentuk relasi di dalam model struktural dapat kita lihat di dalam slide ini. Jadi ada relasi yang berbentuk generalisasi, ini adalah sifatnya is a kind of, jadi sifat dari sebuah tipe, itu bisa kita lebih detailkan. Misalnya pegawai adalah salah satu bentuk dari orang. Sifat relasi berikutnya adalah agregasi, yang menyatakan sebagai is a part of, menyatakan bagian dari sesuatu. Contoh, misalnya door atau pintu adalah salah satu bagian dari rumah. Dan berikutnya adalah bentuk asosiasi, menyatakan catch all, mengambil keseluruhan atau dalam konteks ini berasosiasi langsung. Contoh misalnya pasien dan perjanjian itu berasosiasi di dalam sistem untuk pembuatan janji di rumah sakit. Nah, dengan menggunakan bentuk-bentuk relasi yang ada di dalam model struktural atau di dalam diagram kelas, maka kita akan bisa melihat keterkaitan antara objek yang ada secara realitanya pada saat sistem dioperasikan. Namun, sebelum masuk membicarakan mengenai sistem secara keseluruhan atau objeknya, tentu saja kita perlu menggambarkan keterkaitan yang ada di dalam bentuk diagram kelas yang menyatakan hubungan antara kelas-kelas atau cetakan-cetakan objek yang ada di dalam sistem kita tersebut. Pada saat kita mengembangkan kelas diagram, maka salah satu konsep yang ingin ditonjolkan adalah yang disebut di dalam slide ini sebagai anthropomorphism. Jadi kita mencoba untuk memperlakukan kelas seperti halnya manusia. Kita menganggap kelas ini sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang nantinya akan berinteraksi di dalam sistem kita. Jadi kita mungkin bisa bertanya terlebih dahulu sebelum kita menentukan sesuatu sebagai kelas, kita bisa mengambil beberapa pertanyaan sebagai panduan. Misalnya, siapa atau apakah engkau? Apa yang kau ketahui, hai kelas? Atau mungkin juga bisa kita tanyakan apa yang bisa kau lakukan. Nah, hal-hal seperti ini atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan bisa menolong pada saat kita membuat cetakan yang disebut sebagai CRC cards. Nah, dengan CRC cards ini kita mencoba untuk merancang isi dari kelas kita terkait dengan definisi dan juga kemampuan yang bisa dilakukan di dalamnya. Sebagaimana halnya pada saat kita mengembangkan use case, kita sebenarnya memerlukan adanya deskripsi terlebih dahulu sebagai rancangan awal kita untuk pembuatan model struktural atau dalam hal ini adalah pembuatan diagram kelas. Jadi kita membutuhkan deskripsi dan deskripsi tersebut dinyatakan melalui CRC card.
Ya, CRC artinya adalah Class Responsibility Collaboration. Sebagai bentuk tertulis yang digunakan untuk dokumen pertanggungjawaban dan kolaborasi yang ada di kelas-kelas yang kita rancang. Nah, ini yang nantinya sebenarnya akan digunakan dalam pembuatan diagram kelas. Namun seandainya ya, teman-teman sudah memahami apa yang ada di dalam sistem, kita bisa juga untuk mencoba melakukan penggambaran kelas diagram terlebih dahulu, sehingga nantinya kita bisa mengembangkan CRC ya sebagai sebuah penggambaran atau deskripsi dari kelas diagram kita yang sekaligus memvalidasi apakah diagram kelas yang sudah dikembangkan memang tepat pada tempatnya. Nah, namun secara konseptualnya seharusnya CRC cards itu dibuat terlebih dahulu, barulah kemudian diagram-diagram kelas dikembangkan berdasarkan CRC card yang sudah dibentuk. Nah, namun tidak salah juga seandainya teman-teman membuat sketch, jadi ada sketsa yang memberikan penggambaran kelas secara umum terlebih dahulu, baru kemudian misalkan divalidasikan dengan CRC card untuk kemudian memperbaiki kembali diagram kelas yang sudah ada. Nah, ini juga salah satu pendekatan yang biasa dilakukan pada saat pengembangan perangkat lunak, ya, khususnya perangkat lunak yang berjalan di sebuah sistem yang sudah eksis. Nah, teman-teman bisa melakukannya dengan terlebih dahulu melakukan penggambaran diagram kelas secara umum, baru kemudian nanti diperjelas dengan adanya CRC card. CRC cards dapat kita gambarkan sebagaimana yang teman-teman lihat di dalam slide ini. Jadi ada sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan biasanya akan diisikan dengan penamaan kelas, deskripsi umum terhadap kelas, apa saja yang bisa dilakukan di dalam kelas. Kemudian kita bisa melengkapi pula dengan adanya ID, tipe dari kelas, dan juga adanya kolaborator. Ya, kolaborator ini biasa dikaitkan dengan aktor siapa saja yang berperan di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian di bagian belakang, teman-teman bisa melengkapi CRC cards dengan adanya atribut-atribut. Ya, atribut ini adalah komponen-komponen yang memperjelas apa saja yang menjadi karakteristik sebuah kelas. Kemudian juga bisa digambarkan relasi sebuah kelas dengan relasi kelas yang lainnya. Nah, tadi sifat-sifat dari relasi, model-modelnya, bentuk-bentuknya, kita sudah lihat ada yang berupa misalnya generalisasi, agregasi, ataupun mungkin bentuk-bentuk lain yang kita bisa sampaikan dengan mempertimbangkan keadaan di dalam sistem yang sedang dirancang. Di dalam slide ini dicontohkan bagaimana sebuah CRC card bisa disusun. Jadi di bagian depan kita misalkan bisa melihat adanya penamaan kelas, ya, kelas pasien. Ya, misalkan ID-nya adalah nomor 3, tipenya adalah kelas yang sifatnya konkret, ya, di dalam domain kita, di dalam sistem kita. Kemudian diberikan deskripsi, ya, pasien adalah seorang atau individu yang memerlukan dan bisa juga menerima adanya pengobatan, ya, di dalam sistem untuk pembuatan janji di rumah sakit. Kemudian ada responsibility yang artinya dikaitkan dengan kemampuan dari si pasien ini. Ya, di sini dituliskan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh pasien. Ya, sebagai contoh misalnya membuat janji, melakukan perhitungan, ya, kunjungan yang terakhir, mengubah status, ataupun mungkin melihat adanya medical history atau sejarah riwayat dari pengobatannya. Kemudian ada collaborators, ya, collaborators ini digambarkan atau dituliskan sebagai sesuatu kelas lain yang memiliki keterkaitan dengan kelas pasien ini. Ya, di dalam contoh misalkan adanya keterkaitan antara appointment dengan medical history. Di sisi belakang, ya, di sisi belakang kita bisa melihat adanya atribut yang menggambarkan karakteristik dari kelas pasien. Ya, sebagai contoh misalnya amount yang menyatakan misalkan berapa banyak, ya, tunggakan pembayaran, atau mungkin amount menunjukkan berapa banyak pembayaran yang sudah pernah dilakukan oleh pasien. Kemudian kita juga bisa menuliskan misalnya adanya asuransi.
ya yang digunakan oleh pasien, misalkan BPJS atau mungkin bentuk asuransi lain. Setelah itu, di bagian belakang dari CRC card, kita bisa juga melihat adanya relasi antara kelas ini dengan kelas lain, ya, dalam bentuk yang lebih detail. Ya, sebagai contoh, misalkan di sini adanya generalisasi, ya, yang menunjukkan bahwa pasien ini adalah generalisasi dari person, atau memperlihatkan adanya agregasi, ya, yang menyatakan bahwa pasien, ya, mempunyai relasi agregasi atau has part, ya, memiliki bagian terhadap medical history di dalam sebuah rumah sakit. Atau mungkin kita juga bisa menunjukkan asosiasi dalam bentuk lain, misalkan kaitannya dengan appointment. Nah, apa yang digambarkan di dalam relasi ini sebenarnya akan bisa dikaitkan dengan collaborators yang sudah dituliskan di dalam CRC bagian depan. Nah, dengan penggambaran melalui deskripsi lewat kartu CRC ini, kelas akan bisa dirancang sehingga pada akhirnya kita bisa menggambarkan diagram kelas secara lebih utuh dengan mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa dilakukan di dalam kelas tertentu serta bagaimana keterhubungannya dengan kelas-kelas yang lain. Di dalam slide ini kita bisa melihat komponen apa saja yang ada di dalam satu diagram kelas. Ya, sebuah diagram kelas ya bisa digambarkan ya dengan menggunakan penggambaran kotak seperti ini dengan dibagi ke dalam 3 bagian ya. Baris pertama menyatakan nama kelasnya, baris kedua menyatakan atribut apa saja yang ada di dalam kelas tersebut, serta baris ketiga akan menggambarkan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di dalam kelas yang terkait. Nah, di dalam penggambaran kelas, teman-teman juga bisa memperhatikan bahwa di sini ada tanda negatif, ada tanda positif yang menyatakan bagaimana kelas ini dienkapsulasi ya terhadap atribut dan juga hal-hal yang bisa dilakukannya. Ya, jadi apa saja yang bisa dilihat dari kelas lain atau apa saja yang bisa disembunyikan, nah maka akan bisa didefinisikan lewat adanya penandaan enkapsulasi tersebut. Nanti kita akan melihat lebih jauh. Baik, kemudian di baris kedua tadi kita melihat adanya atribut. Ya, atribut di sini menyatakan karakteristik. Ya, karakteristik yaitu hal-hal yang menempel, hal-hal yang mencirikan sebuah kelas. Kita bisa ambil contoh, misalkan kalau kelas kita adalah kelas dengan nama pasien, ya, kelas bernama pasien, maka di dalam atributnya mungkin saja kita bisa tuliskan misalnya usia pasien, ya, atau alamat pasien, atau hal-hal lain yang mencirikan pasien. Nah, baris ketiga kita bisa melihat adanya operation atau nama lainnya kadang-kadang disebut juga sebagai metode, ya, method. Itu hal yang bisa dilakukan, hal yang boleh dikerjakan oleh kelas ini. Ya, misalkan kalau kelas pasien, misalnya kita bisa memberikan bagaimana metodenya adalah melakukan pendaftaran misalnya. Ya, atau metodenya tadi di dalam CRC kita bisa lihat adanya akses untuk riwayat medis. Ya. Nah, dengan menuliskan ya kelas diagram dalam bentuk yang tersusun dalam 3 baris tadi ya, dalam konteks ada bagian penamaan kelas, kemudian adanya penulisan atribut dan juga adanya metode ya atau operation yang bisa dilakukan, operasi yang bisa dilakukan di dalam kelas, maka kita akan punya penggambaran ya terhadap bagaimana posisi kelas di dalam sebuah sistem. Nah, mungkin ini juga akan menarik untuk teman-teman bisa perhatikan bahwa sebuah kelas ya di dalam sistem bukan hanya menunjukkan keterkaitannya dengan fitur, tetapi juga menunjukkan aktor yang berperan di dalam sistem. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa sebuah diagram kelas itu akan berisi gabungan antara aktor dan use case. Nah, nanti kita akan melihat bahwa di dalam diagram kelas ini use case akan lebih banyak untuk nantinya dikelola
kelompokkan sebagai hal-hal yang bersifat association, ya. Jadi bagaimana sebuah kegiatan itu bisa dilakukan terhubung antara satu kelas dengan kelas yang lain, dengan juga mempertimbangkan operation atau metode apa saja yang bisa dilakukan oleh si kelas tertentu. Ya, jadi kelas ini akan menggambarkan kata benda, ya, sesuatu yang berperan di dalam sistem, bisa aktor atau juga bisa kelas lain yang berperan, ya. Atau ya di dalam kelas diagram ini kita bisa memberikan operation yang nantinya akan banyak berperan dalam kaitannya dengan kata-kata kerja yang ada di dalam use case kita. Nah, jadi kita bisa simpulkan sementara bahwa dengan adanya diagram kelas, kita bisa melihat ya bagaimana keterkaitan nyata antara aktor dan juga hal-hal yang bisa dilakukan oleh aktor serta implikasi atau akibatnya terhadap kelas yang lainnya. Mari kita sedikit mereview tentang use case yang sudah kita lihat di sesi sebelumnya terkait dengan sistem pembuatan janji di rumah sakit. Ya, teman-teman bisa sekali lagi melihat bagaimana adanya aktor ya yang terlibat di dalam sistem. Kemudian ada juga use case yang berperan di dalam sistem yang kita kembangkan, baik itu yang bersifat adanya pilihan optional berupa extend atau include yang menyatakan wajib disertakannya sebuah use case di use case lain. Ya, kemudian ada bagaimana ya boleh dikatakan di sini seorang aktor punya peranan atau melakukan apa yang bisa dilakukan oleh dirinya di dalam sistem. Nah, dengan mempertimbangkan dan melihat kembali use case yang ada, ya tentu saja bisa dilengkapi dengan melihat kepada activity diagram yang sudah dibentuk, maka nantinya kita akan bisa membuat kandidat-kandidat kelas yang akan berperan di dalam sistem secara keseluruhan. Ya, ingat di dalam penjelasan slide sebelumnya tadi sudah sempat disinggung pula bahwa sebuah kelas diagram nantinya akan berisi ya bagaimana gabungan antara aktor dan juga use case yang ada di dalam use case kita. Nah, dengan demikian kesatuan ya penggambaran sistem melalui use case diperkuat dengan adanya juga appointment yang digambarkan atau use case yang digambarkan secara lebih jelas di dalam activity diagram, maka pada akhirnya kita akan bisa menghasilkan kelas diagram yang utuh. Ya, jadi sebelum mengembangkan kelas diagram, sebenarnya pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki use case yang matang dan juga activity diagram yang bisa memperlihatkan flow atau aliran informasi dan juga aliran proses yang ada antar use case yang terbentuk. Mari kita lihat di dalam slide selanjutnya bagaimana kita akan memiliki sebuah diagram kelas dalam bentuk yang sangat-sangat dasar, yang tentu saja bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, terkait dengan appointment system yang sudah kita lihat di slide ini. Teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah gambaran, sebuah rancangan diagram kelas terhadap studi kasus yang kita angkat di buku terkait dengan pembuatan janji di rumah sakit. Ya, bagaimana di dalam slide ini digambarkan adanya kandidat-kandidat kelas yang mungkin saja nantinya akan berperan di dalam sistem. Ya, seperti misalnya teman-teman bisa melihat adanya kelas person, kelas employee, patient, kemudian ada nurse, ya, ada administrative staff, ada dokter, kemudian ada health team. Dan perhatikan bagaimana bahwa di dalam sebuah diagram kelas, bahwa kita bisa mendefinisikan ya kelas-kelas yang secara real nantinya berperan di dalam sistem. Nah, baik, mungkin di dalam use case kita belum membedakan ya antara bagaimana bahwa pekerja di rumah sakit itu ada yang namanya perawat, ada yang mungkin namanya health team, ada yang namanya administrative staff. Ya, tetapi di dalam kelas diagram mungkin saja ini bisa kita uraikan. Nah, pada saat ini telah diuraikan di dalam kelas diagram, ada baiknya use case awal kita itu juga diperbaiki. Nah, tetapi seandainya tidak pun, yang terpenting adalah bahwa teman-teman bisa menggambarkan di dalam use case bahwa ya
sebuah kelas utama atau mungkin katakan sebuah aktor utama itu bisa terbagi ke dalam aktor-aktor yang lebih detail ya, aktor-aktor yang memang lebih representatif sesuai dengan perannya di dalam sistem. Ya, sebagai contoh misalkan adanya kelas employee di sini ya, dan employee tersusun lebih detail lagi adanya nurse, administrative staff dan lain-lain. Nah, tetapi mungkin ada yang bertanya, boleh nggak ya kalau pada saat menggambarkan use case ini semua juga sudah muncul? Ya, tentu saja sangat diperbolehkan. Nah, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa pada saat kita menggambarkan kelas diagram, bisa saja kita memperinci, ya, kita mendetailkan adanya kelas-kelas yang lebih spesifik, ya, terhadap gambaran sistem yang lebih general di dalam use case kita. Ya, baik. Nah, mungkin kita juga bisa melihat contoh lain di dalam penggambaran kelas diagram kita di slide ini berdasarkan studi kasus yang kita sudah gambarkan use case-nya di slide sebelumnya. Ya, seperti contoh di sini misalkan adanya kelas bill atau bond ya, invoice. Kemudian teman-teman bisa melihat lagi bagaimana mungkin bentuk-bentuk yang lebih detail terkait dengan sebuah penyakit ya. Bagaimana adanya simptom, treatment, kemudian juga mungkin di sini adanya pengobatan ya atau jenis penyakit yang sebelumnya tidak tergambar di dalam use case. Nah, tetapi pada saat masuk ke dalam kelas diagram menyatakan bahwa sebuah kelas punya kemampuan tertentu, maka tentu saja hal-hal tersebut bisa kita gambarkan kembali. Baik, hal lain yang penting juga untuk dimunculkan di dalam diagram kelas adalah bagaimana asosiasi yang terjadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ya, sebagai contoh misalkan di sini ya kita melihat bagaimana asosiasi ya antara pasien dengan medical history. Ya, kemudian di sini ada penggambaran diamond ya yang menyatakan bahwa bagaimana pasien ya akan memiliki menjadi bagian tertentu di dalam kelas medical history. Kemudian juga ada bentuk asosiasi yang dinyatakan dengan sebuah kata kerja. Ya, provides yang berarti di sini menyediakan, atau dengan kata lain pasien ya, satu pasien bisa menyediakan satu atau lebih ya, nol atau satu lebih tepatnya secara kardinalitas medical history-nya. Ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita bisa melihat ya bagaimana satu kelas akan berpengaruh terhadap kemunculan kelas yang lainnya. Yang bisa saja itu belum tentu tergambar pada saat kita membuat use case, tetapi pada saat kita membuat activity diagram, mungkin hal tersebut akan mulai terlihat. Ya, nah, dengan cara seperti ini, kalau kita simpulkan sementara, UML, ya, Unified Modeling Language, dengan diagram-diagram yang ada di dalamnya, sebenarnya akan bisa saling menyediakan informasi yang melengkapi satu dengan lainnya. Ya, sehingga penggambaran UML secara keseluruhan itu nantinya akan bisa menjadi pegangan dalam pengembangan sistem. Nah, mungkin kalau boleh dikatakan sebagai dasar yang paling utama untuk diperhatikan pada saat kita mau melakukan implementasi atau mau melakukan pembuatan kode program ya dalam kaitannya dengan pengembangan perangkat lunak, yang perlu untuk dimatangkan adalah kelas diagram dalam kaitannya dengan fitur yang disediakan di dalam sistem. Ya, meskipun mungkin use case-nya tidak selalu bisa secara sempurna, secara utuh menggambarkan keberadaan kelas, tetapi dalam kelas diagram kita bisa memberikan hal-hal yang detail dan diperlukan pada saat nantinya sistem dibuat, ya, terutama di dalam membuat kode programnya. Jika teman-teman memperhatikan ya penggambaran atribut di dalam slide terkait dengan diagram kelas di slide sebelumnya, maka ada contoh-contoh penggambaran yang sifatnya menyatakan karakteristik dari atribut kita tersebut. Nah, ingat di sini konsep tentang enkapsulasi yang ada di dalam
sistem berorientasi objek, ya, bahwa informasi atau data itu bisa dilihat, ya, terbuka, atau boleh dikatakan bisa juga disembunyikan terhadap objek yang lainnya atau kelas yang lainnya. Nah, bentuk dari enkapsulasi yang bisa dilakukan di dalam atribut ataupun mungkin di dalam metode sebenarnya, ya, bisa berupa, ya, tipe derive. Nah, biasa digambarkan dengan garis miring, menyatakan hasil kalkulasi dari atribut lainnya. Ya, contoh misalkan kalau kita menghitung umur, maka akan bisa bergantung atau dilihat dari atribut tanggal lahir. Ya. Kemudian ada juga tipe atribut yang sifatnya public, ya, digambarkan dengan tanda plus, yang artinya bisa diakses dalam keseluruhan sistem. Jadi berlaku di semua kelas, ya, atau bisa dilihat dari semua kelas. Kemudian ada atribut-atribut ataupun metode yang mungkin bersifat protected, artinya dilindungi dengan tanda hashtag seperti ini, ya. Nah, artinya apa? Artinya atribut atau metode itu bisa disembunyikan dari objek lain. Nah, tetapi terlihat, ya, untuk kelas-kelas di bawahnya yang merupakan bagian dari dirinya. Jadi protected ini hanya melindungi atribut ataupun metode terhadap kelas yang lain, tetapi akan tetap bisa dibuka dari dirinya sendiri dan juga kelas yang ada di bawahnya. Bentuk yang terakhir adalah private, ya, bentuk yang pribadi, bentuk yang tersembunyi, menggunakan tanda negatif di sini, tanda min, yang artinya hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak dapat diakses dari objek yang lainnya. Nah, dengan adanya cara penggambaran yang sifatnya enkapsulasi seperti ini, jadi informasi itu bisa disembunyikan atau dibuka, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya sebuah kelas sifatnya itu adalah independen. Jadi bisa berdiri sendiri. Ya, ketergantungan antara satu kelas dengan kelas lainnya bukan dilihat dari diri semata-mata, tetapi harus dikaitkan dengan apa yang memang disepakati di dalam sistem. Ya, jadi bisa saja kita temukan kelas yang sama, tetapi behavior-nya berbeda dalam satu sistem dengan sistem yang lain. Ya, sebagai contoh misalkan kita memiliki sebuah kelas pasien. Nah, bisa saja sifat dari pasien di sebuah rumah sakit dengan rumah sakit yang lain berbeda. Misalnya, di rumah sakit A, pasien baru tidak perlu melakukan pendaftaran. Ya, tetapi di rumah sakit B, pasien baru perlu untuk melakukan pendaftaran. Nah, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya jika pasien baru tidak perlu melakukan pendaftaran, ya, maka sifat dari pasien, ya, mungkin bisa dinyatakan dengan publik, yang artinya berlaku untuk umum. Ya, tetapi seandainya pasien baru perlu melakukan pendaftaran, maka kita bisa memprotek, ya, kita bisa melindungi bahwa data untuk pasien baru misalkan hanya bisa diakses oleh tim administrasi saja. Nah, dengan cara pengenkapsulasian seperti ini, kelas-kelas sekali lagi bisa bersifat independen, ya, bebas satu dengan yang lainnya, ya, bebas pengaruh satu dengan yang lainnya. Hanya saja memang sangat tergantung kepada di mana kelas tersebut dipakai, ya, tergantung dengan sistem yang menggunakannya. Beberapa hal yang mungkin kita juga perlu perhatikan pada saat kita menggambarkan diagram kelas adalah bagaimana relasi antara objek secara real di lapangan terjadi dan bagaimana itu bisa kita gambarkan dalam bentuk kelas. Nah, beberapa hal yang mungkin menarik untuk kita angkat, misalkan di sini dinyatakan bahwa sebuah kelas itu dapat direlasikan pada dirinya sendiri. Nah, ini sesuatu yang unik, ya. Ya, sebagai contoh, kalau kita lihat di dalam 2 slide sebelumnya, teman-teman bisa melihat di sana bahwa seorang pasien dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu asuransi. Ya, tetapi kelas asuransi sendiri tidak kita masukkan sebagai kelas di dalam sistem kita karena kita tidak memiliki akses langsung terhadap kelas asuransi yang ada, yang mungkin saja datanya itu harus diambil dari tempat lain. Ya, sebagai contoh misalkan kalau kita menyatakan seorang pasien menggunakan BPJS. Nah,
data BPJS yang secara resminya tidak secara utuh dimiliki oleh pasien, ataupun dalam konteks ini adalah oleh rumah sakit, ya, oleh sistem rumah sakit. Nah, maka dalam kaitan tersebut, karena ya kelas dari asuransi itu harus diambil dari tempat lain, maka pencatatan terhadap asuransi dianggap sebagai sesuatu yang mewakili dari atribut pasien, ya, bukan sebagai kelas yang utuh, ya. Baik. Hal lain juga yang perlu dijadikan catatan di dalam penggambaran relasi antara kelas di dalam diagram kelas adalah diperlukan adanya multiplicity. Ya, multiplicity yang menggambarkan ya bagaimana kardinalitas ya menyatakan jumlah yang bisa mengaitkan antara kelas yang ada. Ya, sifatnya bisa 0 to 1, 0 to many, 1 to 1, 1 to many to many, ataupun bentuk yang lainnya, ya, kombinasi dari sifat-sifat ini. Nah, mungkin sebagai contoh kita bisa melihat contoh di sini bagaimana adanya kelas invoice dihubungkan dengan purchase order. Ya, yang menyatakan bahwa 0 atau lebih invoice itu bisa terkait dengan satu purchase order. Ya, atau satu purchase order bisa di-split gitu ya. Bisa di-split ke dalam beberapa invoice. Ya, bisa dipecah penagihannya ke dalam beberapa penagihan, ya. Contoh lain, ya, misalkan kaitan antara pilot dan pesawat terbang. Ya, di sini digambarkan dengan tanda 0 atau lebih, ya, yang artinya 0 atau lebih pilot bisa menerbangkan 0 atau lebih pesawat, ya, atau dalam kaitan ini adalah many to many, ya. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana lokasi dari ban serep, ya, apakah misalkan ditempatkan di bagasi. Nah, bentuk-bentuk multiplicity ini itu nanti akan menentukan, ya, seberapa banyak sebuah objek pada realisasi dari kelas bisa dibuat. Ya, jadi ini menyatakan semacam batasan, ya, limitasi yang ditentukan pada saat persyaratan perangkat lunak dikembangkan. Ya, sehingga nantinya akan jelas, ya, misalkan nih, ya, misalkan sebuah perusahaan, ya, misalkan dia membuat purchase order, ya, adanya purchase order dibatasi bahwa satu purchase order hanya bisa misalkan dipisahkan ke dalam 3 invoice. Ya, maka tanda penggambarannya bukan 0 sampai tidak berhingga lagi, tapi 0 sampai 3. Ya, di dalam garis relasinya. Dalam slide ini, teman-teman bisa melihat berbagai contoh multiplicity yang mungkin saja kita gambarkan di dalam sistem kita. Nah, mungkin hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana ya batasan-batasan dari multiplicity itu bisa dituliskan di dalam garis asosiasi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Ya, silakan teman-teman bisa melihat sendiri, meninjau sendiri bagaimana di dalam slide ini dicontohkan ya garis relasi yang sifatnya misalkan perhitungan yang exactly one, hanya satu, 0 to more atau many, ya, 0 ke banyak, ya, 0 ke banyak, atau mungkin juga 1 or more, 1 atau lebih, ya, 0 or 1, 0 atau 1, kemudian range yang spesifik, ya, misalkan minimal 2, maksimal 4, atau mungkin range yang fleksibel. Ya, sebagai contoh, boleh 1 sampai 3, tapi 4 jangan, namun 5 boleh. Ya, sebagai contoh yang ada di slide ini. Nah, jadi di sini dengan adanya multiplicity sekali lagi, kita akan bisa menentukan batasan berapa banyak sebuah objek nantinya direalisasikan di dalam sistem yang kita kembangkan. Nah, tentu saja hal ini perlu digambarkan secara tegas di dalam penggambaran diagram kelas kita. Melalui penggambaran diagram kelas, kita bukan saja bisa mengaitkan antara satu kelas dengan kelas yang lain, tetapi kita juga bisa menggambarkan yang disebut sebagai kelas asosiasi. Nah, kelas asosiasi ini bisa diartikan sebagai sebuah konsep penggabungan
satu kelas dengan kelas lainnya. Ya, jadi boleh dikatakan sebagai kelas turunan, ya, sesuatu yang muncul karena menggabungkan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Dan hal ini bisa saja belum tentu tergambar pada saat teman-teman membuat use case. Tetapi pada saat mengidentifikasi sistem secara lebih dalam melalui kelas, hal ini mungkin bisa muncul. Sebagai contoh di sini, ya, misalkan adanya kelas grade atau nilai yang merupakan sebuah kelas asosiasi hasil penggabungan antara kelas student dan kelas course. Ya, atau boleh dibilang kalau digambarkan secara konsepnya, sebuah nilai itu adalah penggabungan antara mahasiswa dan kelas. Nah, contoh lain ya, misalkan ya kita mau menggambarkan adanya kelas asosiasi yang disebut sebagai job sebagai kelas turunan hasil penggabungan antara person, pegawai, dan company atau perusahaan. Ya, sehingga di dalam sistem kita nantinya akan bisa digambarkan bahwa tersedia sebuah kelas khusus yang dinamakan sebagai job, ya, atau pekerjaan atau mungkin sebuah role di dalam sebuah perusahaan yang berisi antara ya gabungan orang dan company, ya, antara sebuah atau seorang staff dengan company tempat di mana staff tersebut bekerja. Nah, inilah yang dinamakan sebagai kelas asosiasi, ya, sebagai penggabungan satu kelas dengan kelas yang lainnya. Diperhatikan pula pada saat kita menggambarkan diagram kelas, bagaimana bahwa sebuah kelas itu nantinya akan bisa dispesifikkan atau bisa digeneralisasikan. Ya, sebagai contoh di sini kita coba ambil ya kelas person yang ada di bagian kanan atas ini. Ya, jadi seorang person atau seseorang ya bisa kita turunkan sifat-sifatnya sebagai dokter dan sebagai pasien. Kemudian kelas dokter pun kita bisa spesifikkan kembali. Kita bisa spesialisasikan menjadi misalnya ada dokter umum dan dokter spesialis. Nah, perhatikan di sini bagaimana adanya konsep generalisasi yang menyatakan penurunan sifat ya dari kelas yang ada di atas kepada kelas-kelas sub-subkelas yang ada di bawahnya. Ya, jadi kalau kita berbicara ke atas itu kita istilahkan sebagai generalisasi, kemudian kalau kita berbicara turunannya katakan sebagai spesialisasi. Nah, hal yang sama teman-teman juga bisa lihat misalkan kaitannya dengan hewan ya di sebelah kiri atas, atau bagaimana kita bisa membuat spesialisasi terhadap kendaraan ya yang ada di bagian bawah ini. Nah, dengan adanya konsep generalisasi ataupun nanti lebih bisa dikatakan sebagai spesialisasi ya kalau kita meninjaunya dari sub-sub kelasnya, maka di dalam penggambaran diagram kelas kita akan bisa lebih memperhatikan bagaimana aktor di dalam use case kita itu nantinya punya peranan yang lebih detail. Ya, terkadang mungkin pada saat kita menggambarkan use case di awal, kita melihat sistem secara general, ya secara umum, tetapi kita belum tentu bisa memikirkan dari awal orang-orang ya ataupun mungkin kelas-kelas yang diperlukan di dalam sistem yang lebih detailnya. Nah, nantinya dengan penggambaran diagram kelas, hal ini bisa kita lakukan. Konsep lain yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat diagram kelas adalah istilah agregasi dan komposisi. Nah, hal ini sebetulnya boleh dikatakan sebagai bagaimana kita memandang sesuatu sebagai kumpulan, ya, sebuah kelas yang menjadi kumpulan dari kelas-kelas yang lebih kecilnya, ya, atau kelas-kelas turunan, ya, saya istilahkan di sini. Nah, sebagai contoh misalkan bagaimana kita menggambarkan adanya departemen, ya, sebagai bagian dari employee, ya, atau dikatakan di sini bahwa di dalam departemen, ya, kita bisa ya menuliskan adanya agregasi antara employee. Ya, yang artinya departemen itu terdiri atas orang-orang gitu ya. Terdiri atas orang-orang atau pekerja-pekerja atau pegawai. Ya.
Kemudian contoh lain ya, kendaraan. Ya, kendaraan dalam hal ini disusun oleh atau memiliki, ya bisa dikatakan memiliki ban. Ya, contoh lain misalkan office, kantor, dan meja. Ya, bisa dikatakan meja adalah sesuatu yang berada di sebuah kantor. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan istilahnya, agregasi dan komposisi. Ya, agregasi itu adalah penggabungan objek yang objeknya itu dapat dilepas. Ya, yang artinya objek utama itu tidak tergantung dari objek yang lebih kecilnya. Ya, kita bisa analogikan seperti ini bahwa kalau meja diambil dari sebuah kantor, kantornya tidak runtuh gitu ya. Demikian juga kalau seandainya sebuah mobil bannya dicopot satu, ya mobilnya tetap bisa berupa mobil meskipun nggak bisa jalan gitu ya. Jadi kalau di dalam agregasi, seandainya objek dilepas tidak mengakibatkan objek utama menjadi hilang. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi lain, ya bagaimana misalnya komposisi terjadi, ini juga sama-sama sebetulnya sifatnya adalah bagian dari. Ya, tetapi seandainya objek utama itu dilenyapkan, maka objek yang lebih kecilnya akan hilang. Ya. Nah, sebagai contoh di sini misalkan digambarkan ya, kita ambil contoh building. Ya, kalau building sebuah gedung kita hancurkan, maka ruangan-ruangan yang ada di dalamnya juga ikut hilang gitu ya. Nah, hal lain lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah tanda diamond yang dipakai. Ya, kalau sifatnya agregasi, diamondnya tidak warna hitam. Ya, putih. Ya, di sini kita lihat nih diamondnya warna putih, ya. Tapi kalau sifatnya komposisi, diamondnya berwarna hitam, ya, yang artinya yang putihnya tadi kita lengkapi, kita isi dengan warna hitam yang menyatakan komposisi utuh gitu ya. Sedangkan kalau putih itu menyatakan agregasi, sesuatu yang sifatnya tidak utuh, ya. Nah, ini saya rasa juga hal yang penting untuk diperhatikan pada saat kita menggambarkan kelas diagram ya, bahwa ada agregasi dan ada komposisi. Ya, gampangnya kalau agregasi, seandainya objek yang lebih kecil dibuang, maka tidak berpengaruh terhadap objek yang utama. Ya, bisa dilepas copot artinya. Ya, tetapi kalau komposisi ini bersifat utuh. Ya, makanya dengan tanda hitam gitu ya, bersifat utuh. Kalau objek utamanya hilang, maka objek yang lebih kecilnya juga ikut hilang gitu. Ya, kurang lebih inilah yang bisa membedakan antara agregasi dengan komposisi. Salah satu cara terbaik untuk bisa melihat apakah diagram kelas yang teman-teman sudah bikin itu lengkap atau tidak, atau boleh dikatakan sesuai dengan realita atau tidak, adalah dengan membentuk yang namanya objek diagram. Ya, nah, objek diagram ini akan berisi sesuatu yang diambil secara real dari realita pada saat sistem digunakan. Nah, sebagai contoh di sini misalnya kita mencoba untuk merealisasikan ya sistem pembuatan janji di rumah sakit tadi dengan mencoba mengisi setiap kelas dengan objek-objek yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Ya, jadi kita lihat di bagian atas ini adalah bagian kelas diagramnya, di bagian bawah adalah objek diagramnya. Ya, jadi bagaimana realisasi? Ya, jadi bagaimana realisasi dari kelas itu ditunjukkan melalui keberadaan objeknya. Ya, di setiap hal yang ada di dalam penulisan kelas diagram perlu divalidasi melalui penggambaran objek diagram. Ya, meskipun kadang-kadang hal ini terlewati, tetapi saya sih menyatakan atau saya mencoba untuk menegaskan kepada teman-teman bahwa penggambaran objek diagram ini penting untuk bisa memvalidasi apakah diagram kelas yang sudah dibikin itu nantinya akan bisa dipakai secara realitanya.
Ya, atau boleh dibilang di sini penggambaran objek diagram adalah mencoba untuk merealisasikan sistem, ya, dalam tanda kutip, pada saat perancangan dibuat. Salah satu alasan utama mengapa kita memerlukan adanya use case description ataupun membuat CRC adalah supaya kita bisa melakukan analisis tekstual. Gunanya apa sih analisis tekstual ini? Nah, pada akhirnya ini akan bisa kita pakai untuk menentukan apakah sesuatu di dalam sistem kita pada akhirnya akan menjadi kelas, ya, akan menjadi sesuatu yang memang menjadi realita di dalam pengoperasionalisasian sistem. Nah, ada dua hal yang saya rasa perlu sangat ditekankan, yaitu bagaimana membedakan antara noun, ya, kata benda, dengan verb atau kata kerja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kita bagi. Jadi antara noun, nah, noun ini lebih banyak nantinya akan berperan dalam pembentukan kelas. Sedangkan verb, ya, atau kata kerja itu nantinya akan banyak menentukan bagaimana metode atau operation bisa terjadi di dalam sebuah kelas. Ya, jadi pada dasarnya kata benda menentukan kelasnya, kata kerja menentukan apa yang bisa dilakukan oleh benda tadi. Nah, cuman memang di dalam melakukan analisis verb atau kata kerja ini, kita tidak semata-mata melihat secara sisi metode atau operasinya saja, tapi perlu memperhatikan juga bagaimana relasi antara objek atau antar kelas yang dibentuk, ya, bagaimana agregasi dan asosiasi itu bisa diwujudkan, ya, bagaimana misalkan juga diperlukan adanya exception, ya, atau sesuatu yang perlu jadi sesuatu yang bisa dilakukan dari sistem seandainya sesuatu tidak terjadi misalkan, ya. Ataupun mungkin nantinya kata kerja ini akan bisa dimanfaatkan untuk bisa memvalidasi, ya, apakah relasi yang kita wujudkan di dalam sistem itu bisa pada akhirnya diimplementasikan di dalam pembuatan kode program atau tidak. Ya, tetapi sekali lagi penting untuk diperhatikan bahwa dari deskripsi yang ada di dalam use case description maupun pada saat teman-teman membuat CRC, kita perlu membedakan antara kata benda dengan kata kerja. Ya, jadi kata benda ini adalah kandidat-kandidat kelas kita. Kata kerja adalah hal-hal yang mungkin dilakukan oleh suatu kelas. Guna memperdalam pembahasan kita tentang diagram kelas dalam sesi pertemuan kelima kita mendatang, maka ada baiknya, ya, sebagai praktik di dalam kelompok, teman-teman mencoba untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam slide ini. Yang pertama, saya berharap teman-teman bisa menjelaskan selengkap-lengkapnya penggambaran kelas diagram yang sudah dimunculkan di figur 617 dalam buku pegangan kita, ya, terkait dengan kasus CD selection. Nah, kemudian yang kedua, beranjak dari penambahan use case yang teman-teman sudah lakukan dalam pertemuan kita yang sebelumnya, saya berharap di sini teman-teman bisa melakukan review. Nah, dalam kaitan dengan review, saya berharap teman-teman bisa melakukan buat use case description. Nah, kemungkinan teman-teman akan perlu melakukan perbaikan, baik itu nanti terhadap use case maupun activity diagram yang sementara ini teman-teman sudah selesaikan. Nah, berdasarkan hasil review itu nantinya teman-teman saya harap bisa menyusun CRC cards, ya, sesuai dengan penambahan fitur yang teman-teman rencanakan. Jadi mungkin ada penambahan kelas-kelas tertentu yang diperlukan, serta pada akhirnya teman-teman tolong coba gambarkan diagram kelasnya, ya. Nah, ada baiknya untuk dua hal yang dilakukan, yaitu terkait dengan review dan juga penggambaran kelas diagram. Teman-teman saya minta untuk coba mulai menggunakan software untuk membuat gambarnya, ya, entah itu misalkan dengan menggunakan Visio atau mungkin software lain, sehingga kalau seandainya diperlukan adanya perubahan, teman-teman bisa melakukannya dengan lebih mudah, ya, dibandingkan kalau teman-teman
membuatnya dengan menggambarkan secara manual di atas kertas. Nah, inilah saya rasa yang nantinya teman-teman perlu kumpulkan sebagai konteks tugas kita untuk nanti dikumpulkan di sesi pertemuan kita yang mendatang. Ya, dan beranjak dari hasil teman-teman tersebut, kita akan mencoba memperdalam pembahasan kita mengenai diagram kelas dengan adanya review antar kelompok. Ya, form reviewnya akan segera saya sampaikan di dalam classroom dan di dalam CLS. Baik, demikian saya rasa materi yang bisa saya sampaikan untuk sesi kita yang keempat ini. Terima kasih untuk semua perhatian yang teman-teman sudah berikan, untuk semangatnya yang luar biasa. Kita akan bertemu kembali dalam sesi kelima kita dalam pertemuan mendatang. Sekali lagi terima kasih dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat.